Pernah nggak kalian dapat data yang berantakan? Huruf gede semua, huruf kecil semua, atau bahkan beda kolom datanya? Tenang aja, Excel sekarang punya fungsi kombinasi yang bagus untuk ngerapihin data-data lo dengan cepat. Halo, balik lagi bersama gue Marcel di Excel Studio, di mana kalian bisa belajar Excel dengan simpel dan bisa langsung dipraktekin. Dan hari ini kita akan bahas mengenai concat, upper, lower, dan proper. Dan tungguin sampai akhir video ya, karena gue akan kasih bonus satu fungsi di mana kalian bisa ngerapihin 1, 2, dan 3 kolom bahkan seterusnya hanya dengan satu fungsi sekaligus. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas sekarang. Oke, kita akan mulai dengan 4 fungsi yang akan kita bahas, yaitu concat, upper, lower, dan proper. Seperti biasa, gue akan siapkan tabel penjelasan dulu untuk fungsi dan contohnya. Nah, untuk concat, yaitu untuk menggabungkan kata menjadi satu. Itu ya. Upper itu mengubah kata menjadi huruf besar semua. Sedangkan lower adalah sebaliknya. Lower adalah mengubah kata menjadi huruf kecil semua. Sedangkan proper itu mengubah huruf depannya dari kata-kata tersebut menjadi huruf kapital. Nah, contohnya untuk concat, rumusnya ini kan fungsinya concat dalam kurung teks, koma, dan seterusnya ya. Nah, jadinya kalau kita ambil suatu contoh sama dengan concat kurung buka Excel, koma, studio, maka hasilnya jadi Excel Studio. Karena dua kata ini tuh digabungin gitu. Excel Studio. Kalau kalian punya 100 kata, itu akan digabungin semua dengan rumus concat. Nah, kalau upper itu tuh adalah untuk membuat huruf besar semua. Contohnya, kayak misalkan di sini gue punya kata Excel spasi Studio. Nah, ini kan hurufnya ada yang kecil, ada yang gede kan. Nah, di sini tuh makanya bisa nih dengan rumus upper jadi huruf kapital semua di sini ya. Nah, terus untuk lower sebaliknya. Jadinya dengan huruf yang sama, dengan kata yang sama Excel Studio, dia akan jadi huruf kecil semua. Nah, sedangkan proper, contohnya ini gue bikin huruf gede semua, huruf kapital semua. Dan hasilnya adalah seperti ini. Hanya huruf depannya aja yang pakai kapital ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke latihan soalnya ya. Nah, di sini gue punya soalnya. Dari nama depan, nama belakang, sampai nama depan, nama tengah, sampai nama belakang. Nah, ini sekarang kita akan coba pakai rumus concat. Sama dengan concat. Nah, di sini ada dua ya, ada concat sama concatenat. Concatenat sama concat itu sebenarnya sama. Cuma concatenat ini kan ada tandanya, tanda-tanda seru ini. Ini tuh udah rumus yang keluaran Microsoft sebelumnya. Tapi di sini masih pakai. Tapi akan perlahan-lahan akan dihilangkan sama Microsoft pelan-pelan. Rumusnya sama, cuma concat ini adalah fungsi rumus yang terbaru aja. Oke? Karena dia bisa pakai range. Oke? Sekarang kita langsung masuk ke concat. Ini teks. Teksnya kita klik satu dari nama depan, klik sini, klik satu di sini. Nah, koma, kita harus menggunakan spasi menjadi suatu karakter kan. Jadi maksudnya gini, koma, spasi, karakter spasi itu harus dimasukkan supaya nanti hasilnya ada spasinya. Koma lagi, langsung masuk Suratman. Nah, jadi ada spasinya di dalam sini nih, Agus spasi Suratman. Kalau kita nggak masukkan spasinya, yang ada nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, Agus Suratman. Nah, jadinya kita akan masukkan Agus spasi, jadi tanda petik dulu, spasi, tanda petik lagi, koma, kita masukkan F, koma, kita tanda petik lagi, spasi lagi, tanda petik lagi, koma, masukkan G19. Enter. Di sini nanti akan kebacanya spasinya 2, karena di sini adalah nama tengahnya blank ya, gitu. Terus
kita copy ke bawah. Nah, ini hasilnya. Jadi kalian bisa ngerapin semua nih dari nama depan, tengah, dan belakang sekaligus ya. Seperti ini. Nah, upper kita buat untuk untuk huruf besar semua. Upper kita pilih konkat yang di sini. Nah, jadi dia kan jadi huruf besar semua nih. Seperti ini ya. Oke. Sekarang lower. Kita klik di sini. Dan jadi huruf kecil semua. Misalkan kita buat lower dari sini ya, dari yang huruf besar semua nih. Nah, tetap aja ya, dia akan menjadi huruf kecil semua. Tuh. Sedangkan proper. Nah, contoh, kita ngambil dari dia nih, dari kata upper ya, yang huruf besar semua. Kita bikin proper. Misalkan kalian ngambil data dari luar, source-nya itu huruf besar semua. Kalian kopas ke Excel, betul huruf besar semua. Kalian gunakan proper. Nah, menjadi ada huruf depannya itu menjadi huruf kapital. Seperti ini. Nah, dan terakhir, gue kasih bonus, seperti janji gue di awal video, gue kan kasih satu rumus yang bisa langsung menggabungkan 3 nama depan, nama tengah, nama belakang sekaligus. Yaitu pakai rumus text join. Nah, kita pakai rumus text join. Oke. Ini ada delimiter, ignore empty, dan text. Delimiter itu adalah kita mau menggunakan pemisahnya menggunakan spasi, pakai koma, strip, atau lain-lainnya. Untuk ignore empty, kalau misalkan di kolom tersebut ada kolom yang kosong, apakah kita mau ignore apa enggak? Dan sedangkan teksnya teks-teks mana yang mau kita gabungin? Sel-sel mana yang mau kita gabungin? Contoh ya, di sini delimiternya misalkan gue mau pakai pemisahnya itu spasi. Nah, ignore empty, true or false? Kalau true, kita akan ignore empty-nya, empty cell-nya kita akan ignore. Kalau false, kita akan ambil. Kita asumsi di sini kita pakai true dulu. Habis itu, baru kita ambil. Dari sini, kita drag ke sini. Kita pakai range aja ya. Habis itu, kurung tutup. Enter. Iya, langsung dapat guys. Text joy. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pakai false? Nah, kalau pakai false, yang tadi gue bilang, sini, kita lihat kata-katanya lagi. Include empty cell, ya. Jadi, kalau kita pakai len, kita hitung karakternya. Kalau kalian yang belum tahu fungsi len, kalian bisa nonton video gue sebelumnya mengenai len dan juga clean dan juga trim. Oke. Nah, kalau kita lihat len di sini, kita hitung karakternya. Len di sini ada 14 karakter. Di sini 18, 17, dan seterusnya. Karena dia pakai false. False di sini, nama tengahnya di sini, yang ada kosong-kosong ini, yang blank, itu ikut. Tapi kalau kita ganti, ini 14 ya. Kita ganti true. Nah, dia jadi 13. Karena yang blank di sini, itu nggak dimasukin. Gitu ya. Seperti tadi, coba kalian ingat lagi. True, ignore empty cell. Oke? Sekarang kita pakai true. Nah, ini hasilnya. Dan satu lagi contohnya, kalau misalkan kalian nggak mau pakai spasi, misalkan kalian punya alamat, di sini ada jalan, di sini ada Merdeka, di sini ada nomor 93, gitu. Di sini ada Bekasi. Nah, kalian punya data seperti ini. Nah, kalian bisa gabungin dengan text join. Delimiternya yang kalian gunakan, koma, ignore empty cell, kalian bisa pakai true.
Terus kalian bisa kopas semua di sini. Kopas. Drag range-nya. Enter. Dan ini hasilnya. Seperti itu. Jadi mempermudah kalian. Jadi kalian bisa pakai concat, bisa pakai upper, lower, proper, bahkan text join untuk mempermudah dan merapikan data kalian. Oke, kalian udah bisa nih untuk pakai rumus concat, upper, lower, dan juga proper ya. Nah, kita rekap ulang ya. Concat itu adalah untuk menggabungkan teks. Upper untuk membuat kata itu menjadi huruf besar semua. Sedangkan lower sebaliknya membuat jadi huruf kecil semua. Proper membuat huruf depannya menjadi huruf kapital. Nah, kalau kalian mau lebih fleksibel, concat kalian bisa ganti dengan text join. Kalau kalian mau lihat data itu ada double spasinya, atau data-data tersebut ada karakter yang lebih, kalian bisa pakai rumus sebelumnya yang pernah kita bahas, len ataupun trim ya. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa nonton yang ada di sini. Oke, kalau dari kalian punya komentar apa nih? Atau kalian punya pertanyaan apa tentang rumus-rumus ini? Kalian bisa chat di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video gue hari ini. Kalau kalian udah nonton, jangan lupa untuk dipraktekin ya. Karena Excel itu bukan cuma dipelajari, tapi di Excel. Bye-bye.